Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita terkait dengan gudang. Kalau sebelum ujian tengah semester kita sudah belajar tentang konsep persediaan. Nah, konsep persediaan itu merupakan bagian soft dari penyimpanan. Soft di sini artinya lebih banyak bicara tentang kebijakan. Nah, di mana implementasinya kegiatan tersebut? Nah, biasanya di gudang. Nah, gudang ini sifatnya sudah hard, lebih nyata kelihatannya. Sementara ke persediaan itu lebih banyak berupa kebijakan dan itu akan terlihat nanti ketika diimplementasikan di operasional produksi sehari-hari. Baik. Materi yang ada di slide ini sebenarnya sudah ada juga di materi yang dibagikan sebelumnya, dan ada beberapa penambahan. Yang pertama, kita bicara dulu tentang gudang. Apa itu gudang? Gudang adalah kita artikan sebagai tempat yang dibebani tugas untuk menyimpan barang yang akan digunakan dalam produksi sampai barang tersebut diminta untuk digunakan. Sebenarnya juga tidak mutlak harus untuk produksi, bisa juga untuk kegiatan lain, misalnya untuk distribusi, untuk pengiriman. Nah, intinya adalah gudang ini menahan dulu untuk sementara waktu sampai produk atau bahan atau barang ini siap untuk digunakan. Nah, itu yang disebut dengan gudang. Kemudian klasifikasi gudang. Ada beberapa jenis gudang. 4 ini. Pertama, gudang sebagai gudang tempat penyimpanan bahan baku. Kalau di industri agro, kebanyakan itu gudang bahan baku ini tidak banyak. Contoh saja sawit. Sawit itu dia tidak perlu gudang untuk bahan baku, karena dia langsung masuk ke produksi. Tapi untuk industri makanan, minuman, ini ada. Misalnya orang bikin minuman butuh gula. Nah, gula ini disimpan dulu. Itu gudang bahan baku. Nah, ada juga untuk menyimpan bahan-bahan penolong seperti karton, dus, plastik, dan lain-lain, botol. Atau untuk menyimpan bahan pembantu produksi, komponen spare part, atau bahan kimia. Ini ada di gudang. Kemudian ada yang kedua, itu untuk penyimpan barang setengah jadi. Kalau di industri agro jarang kita lihat, karena kebanyakan barang setengah jadinya ada dalam pipa, dalam tabung. Atau mungkin di industri yang membuat minyak goreng, dia punya pabrik CPO dan dia juga punya pabrik minyak goreng. Jadi setelah selesai CPO, sebelum diproses di minyak goreng, disimpan dulu. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai setengah jadi. Kemudian yang ketiga adalah penyimpanan produk jadi. Ini produk yang telah selesai, tinggal untuk dikirim, kirim saja. Terakhir itu gudang untuk transit atau distribusi. Jadi produk-produk yang dikirimkan sepanjang jalur distribusi. Misalnya produk A itu lokasi pabriknya ada di Pulau Jawa. Nah, dia mau mengirimkan produknya ke seluruh Indonesia, maka dia punya gudang-gudang di beberapa daerah. Nanti gudang ini disewa atau dimiliki sendiri atau seperti apa. Nah, itu tadi klasifikasi gudang. Oke, kita lanjutkan fungsi gudang. Nah, jadi selain menyimpan,
ternyata gudang ini ada fungsi lainnya. Yang pertama itu adalah fungsi penerimaan atau receiving. Nah, jadi di gudang itu terjadi proses penerimaan. Jadi apapun bahan sebelum masuk ke rantai produksi itu dia diproses dulu di bagian penerimaan dan biasanya terikat langsung dengan atau tersambung langsung dengan bagian gudang. Nah, disinilah terjadi proses pembongkaran, ya, terjadi proses pencatatan kesesuaian, pengujian kualitas bahan baku, dan kegiatan-kegiatan lain, tanda tangan surat menyurat, dan lain-lain. Adanya dokumen-dokumen terkait dengan pengiriman. Kemudian yaitu fungsi persediaan, ya, fungsi persediaan. Jadi agar permintaan dapat terpenuhi, maka seperti yang disampaikan sebelumnya, persediaan itu akan diimplementasikan di sini. Jadi berapa stok, berapa jumlah yang mesti disediakan, berapa cadangan pengaman, ya, gudang lah yang menampung. Kemudian penyisihan, ya, maksudnya gini, ketika sebuah produk atau bahan baku lah datang ke gudang, nah setelah selesai proses penerimaan, ini barang-barang itu biasanya datangnya tidak bisa saja satu jenis. Jadi kalau ukuran dalam satu jenis biasanya ukurannya besar, ya, nanti akan dipisah-pisahkan, ditaruh di tempat-tempatnya. Atau yang datang itu bermacam-macam. Nah, itu perlu disortir dulu. Nah, ini penyisihan namanya. Ya, jadi fungsi penyisihan juga ada di gudang. Kemudian adalah fungsi penyimpanan atau storage. Menyimpan, ya, menyimpan, meletakkan di tempat penyimpanan. Oke, fungsi yang keempat. Kemudian selanjutnya adalah fungsi pengambilan pesanan atau order picking, ya, order picking. Jadi setelah disimpan nanti jadi diminta ini bisa untuk produksi, bisa untuk dikirim, ya, tergantung tujuannya, ya, nanti diambil. Kemudian selanjutnya pengepakan, ini kayaknya dompet, ini tidak, ini yang ini, ya, pengepakan atau packaging, ya. Jadi setelah diambil, kadang-kadang yang disimpan itu ukurannya besar, nanti yang diminta itu ukurannya kecil. Nah, itu perlu pengemasan ulang. Nah, itu proses pengepakan. Nah, lebih detailnya itu adalah di fungsi penyortiran ini. Jadi pengambilan batch menjadi pesanan individual. Batch itu artinya ukuran penyimpanan atau ukuran kedatangannya tadi berapa. Misalnya 1 karung. Nah, kita ambilnya misalnya cuma sekian kilo. Nah, itu namanya penyortiran. Kemudian yang terakhir, ya, pengiriman, ya, itu pemeriksaan barang ketika dikirim. Ini di kontainer berarti ini ke produk jadi. Tapi kalau bahan baku, ya itu ke lantai produksi. Pernah di salah satu industri, ya, mungkin nanti Anda akan lihat, mungkin akan ada yang KKP di sana. Itu di PT Suntory Garuda, ya. Jadi bahan baku itu sebelum masuk rantai produksi itu ditaruh dulu ada namanya area persiapan sebelum produksi. Nah, di sana dipisah-pisahkan sesuai ukuran produksi yang akan dijalankan. Oke, ini fungsi gudang, ya. Oke, kita lanjutkan. Apa pertimbangan kita dalam menyimpan? Yang pertama yang harus dipertimbangkan adalah jenis material. Ini materialnya mudah rusak atau tidak. Nah, ini terutama untuk industri agro ini. Industri agro ini materialnya sangat mudah terdegradasi. Ya.
Nah, ini perlu perlakuan khusus. Kemudian untuk bentuk-bentuk yang unik ya. Bentuk yang unik ya. Karena misalnya kalau misalnya dia persegi itu mudah aja. Tapi kalau bentuknya sudah tidak jarang yang ini ya, pemindahannya itu akan menimbulkan masalah nanti. Kemudian ada barang-barang atau item yang mudah hancur ya, mudah hancur, diangkat aja sedikit dia sudah ini. Nah, ini butuh area-area penyimpanan dan area untuk pemindahan. Kemudian selanjutnya adalah material yang berbahaya ya, material yang berbahaya, zat kimia dia mudah terbakar, mudah bereaksi. Nah, ini harus pada kondisi atau lokasi tersendiri. Kemudian untuk keamanan ya, keamanan ya, jadi perlu dihindari benturan saat pemindahan bahan ya. Kemudian comparability ya, contohnya adalah zat kimia yang mudah bereaksi dengan zat kimia. Oke, selanjutnya ke jenis-jenis tempat penyimpanan atau storage ya. Ada beberapa hal yang mesti kita pertimbangkan ya dalam menentukan jenis tempat penyimpanan. Yang pertama jenis produk. Nah, ini udah jelas ya, jenis produk ya. Kemudian volume ya. Kemudian sifat, kemudian jumlah. Nah, jumlah dan volume ini agak mirip ya. Terutama kalau volume biasanya untuk produk-produk yang sifatnya cairan. Jumlah ini untuk yang butiran atau satuan ya, satuan. Nah, menentukan jenis tempat penyimpanan harus pertimbangkan 4 hal. Oke. Selanjutnya, nah kita akan bahas beberapa jenis media penyimpanan ya, umum digunakan di industri. Ya, mungkin hampir seluruh industri itu menggunakannya. Yang pertama adalah palet ya. Nah, ini ada sedikit penjelasan yang saya ambil dari situs Freight Trade Central ya. Pallet are primarily made of wood, but they can also be made from plastic, paper, and metal. Jadi palet itu umumnya terbuat dari kayu, tapi bisa juga dari plastik, kertas, dan logam. Wooden pallets are strictly regulated in order to keep harmful foreign insects out of the United States and other countries. Jadi untuk palet kayu itu regulasi atau aturannya itu sangat ketat ya. They need to be marked with International Plant Protection Convention. Jadi harus ditandai atau mempunyai sertifikat ya, IPPC ya. They have been inspected and are safe for use. Jadi diperiksa dulu dan aman untuk digunakan. Oke, nah yang pertama kita lihat palet kalau berdasarkan ini jenisnya itu ada 4 ya. Kayu ya, partikelnya partikel kayu maksudnya yang dikompakt yang dipadatkan. Ada juga palet kardus plastik ya. Ada juga logam ya. Ini tinggal satunya logam ya. Kemudian berdasarkan drive direction itu ada 2 ways and 4 ways. 2 ways ini artinya palet ketika diangkat nanti dengan forklift ya. Di forklift ini salah satu alat untuk mengangkat palet, itu dia hanya bisa dari 2 arah ya. Palet ini berbentuk persegi ya. Jadi kita lihat di belakang ada gambarnya. Kalau 4 ways itu bisa dari keempat sisi. Nah,
Nah, untuk ukuran palet di Eropa itu standarnya 1,2 kali 1 meter. Sementara di Asia 1,1 dikali 1 meter. Nah, ini jenis-jenis palet ya. Nah, palet ini adalah palet kayu ya. Ini adalah palet plastik. Ini adalah palet kayu yang sehari-hari sering kita lihat. Ini biasanya untuk perluan-perluan sederhana ya. Oke. Nah, ini jenis palet kayu ya. Jenis palet kayu. Ada namanya stringer palet dan block palet ya. Stringer palet have 3 long strips of wood to support the sides and middle of the pallet. They are also known as two-way pallet because forklift can only pick them up from two sides. Jadi stringer pallet ini ya, ini mempunyai 3 penyangga ya, kayu ya, ini penyangga panjang ya, long. 1, 2, tengah, 3. Jadi kayunya berdiri ya. They are also known two ways. Jadi two ways ini artinya bisa diambil dari hanya 2 arah. Di arah sini ya, ini ada lubang 2 tempat masukkan forklift, dan dari arah sini ya. Sementara block pallet ya, amat parallel pieces of wood support by block. Nah, block ini bloknya ini 1, 2. Jadi dia tidak punya ini. Jadi balok-balok saja yang ini. Ya. Jadi ini hanya balok ya. 4-way pallet. Nah, 4-way artinya bisa diambil dari 2 arah ya. Dari sini bisa 1 ya, sini ke sini, 2 sisi sini juga bisa nih, 3, 4 ya, 4 arah. Nah, ini yang lebih jelasnya ya. Yang atas ini adalah yang stringer. Jadi ini ada kayu ya, yang ini namanya stringer ya, kayu panjang ya, 2, 3 ya. Sementara yang blok ini. Oke, kita kembali dulu sedikit. Nah, ini kita masukkan jari fork atau forklift ya, apa namanya, kayak garpu itu ya, garpunya forklift itu di lubang ini namanya two ways. Jadi hanya dari arah sini, arah sini. Tapi kalau yang ini yang plastik, ini bisa dari arah sini, depan, ini samping kanan, sini samping kiri, dari belakang. Ini four ways. Itu bedanya two ways dan four ways ya. Oke, ini beda stringer and block ya. Kemudian selanjutnya media penyimpanan yang biasa di industri agro adalah silo. Silo ini untuk material curah ya. Jadi bahan-bahan curah. Apa contoh? Jagung ya, jagung. Kemudian apalagi? Semen ya, semen. Minyak sawit ya. Nah, ini. Silo ini salah satu yang ciri khasnya adalah ya, dia dimasukkan di atas ini, kemudian keluarnya di bawah ya. Bentuknya banyak ya, ada yang runcinya ke bawah, ada yang ke atas. Nah, penggunaan material dibedakan atas bahan dan bentuk ya. Bentuknya variasi, bahannya juga bervariasi. Nah, masing-masing penyedia silo itu biasanya customize ya, bisa membuat sesuai dengan keinginan perusahaan. Nah, ini ada beberapa link ya yang Anda bisa lihat terkait dengan silo. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah
karton. Ini maaf, judulnya bukan silun, ini karton ini ya. Karton itu biasanya ya ada yang digunakan untuk penyimpanan, media penyimpanan, ada juga yang sebagai untuk media pengiriman. Nah, karton ini paling banyak digunakan industri. Yang pertama karena jenisnya variasinya tinggi, ukurannya bisa di sesuai ini, besar kecil ya, dan bahannya beragam ya, tergantung jenis kertasnya. Nah, biasanya untuk pengiriman ini contoh ini karton, ini palet di bawah, nanti di atas ini ditumpuk karton, nanti disusun lagi di atasnya sampai beberapa tingkatan. Nah, ini tapi beberapa juga digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara. Jadi untuk item-item yang kecil ya banyak ya, misalnya tutup botol, tutup apa gitu. Nah, itu saya digunakan juga karton. Kemudian media simpan yang lain ada namanya cold storage ya, cold storage atau penyimpanan dingin. Ini sama dengan kulkas raksasa ya. Jadi ini untuk produk yang cepat membusuk, misal ikan, sayur ya, susu ya. Ini menggunakan cold storage. Nah, ini bisa kita lihat contohnya. Ini kondisi cold storage, jadi suhunya tetap dijaga, temperaturnya dijaga. Oke, ini yang paling banyak juga dipakai adalah rak atau racking system ya. Nah, ada 3 jenis rak, ada light duty, ada mid duty, ada heavy duty. Ini untuk produk-produk ringan ya. Nah, mungkin rak-rak yang sering kita gunakan di rumah, rak buku atau apa ya. Mid duty ini yang menengah. Ini kalau kita lihat di supermarket, swalayan. Nah, heavy duty ini yang sering digunakan di industri, berat ya. Jadi rak itu tidak hanya menyimpan, juga kalau Anda lihat nanti di belakang Anda itu juga paletnya naik ke atas rak ya. Nah, rak yang sering digunakan itu yang bertipe knockdown ya, atau bisa dibongkar pasang ya. Kita sesuaikan ya. Nah, ini rak yang sering dipakai di industri. Kemudian flow gravity rak ini adalah prinsip penggunaan rak. Nanti kita lihat di belakang. Ini contoh ya, contoh. Nah, ini rak mid duty ya. Mid duty. Nah, kalau yang heavy duty kayak gini, nah, produknya bisa paletnya naik ke atas rak ya. Jadi palet dipindahkan dengan forklift seperti ini, jadi dinaikkan ke atas rak ya. Nah, dari gambar ini juga ada tipe-tipe penyimpanan dalam rak. Ada yang selektif namanya. Selektif itu khusus untuk produk tertentu. Kemudian ada yang double rak. Ini contoh ini 4, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kemudian ada jenis rak yang bisa masuk ke dalam drive-in. Jadi forkliftnya bisa masuk ke sela-sela antar rak ya. Kita bandingkan gambar ini dengan gambar ini. Kalau gambar ini forkliftnya hanya dari samping ya, dari samping masuknya. Ini juga dari samping. Tapi kalau ini itu dari depan, jadi masuk forkliftnya ke dalam. Nah, ini bagian-bagian dari rak ya. Ada yang namanya beam. Ini yang merah ini beam. Upright frame. Tonggaknya lah boleh ya. Ini spot ya, penyangga. Ini
racking system. Nah, ini yang tadi disebut dengan flow rack ya, rak yang gravity. Jadi ini raknya dibuat miring ya. Jadi ketika kita meletakkan barang, dia akan mengisi tempat terendah. Ini contoh loading, ini menaruh. Jadi orang ini menaruh di rak, nanti yang di sini mengambil. Jadi bagian unloading ini mengambil. Contoh paling atas ini ya, kalau kita ambil paling ujung sini, maka dia akan turun, otomatis di ujung sini kosong. Nah, kosong ini yang diisi untuk tempat selanjutnya. Atau kalau pakai forklift seperti ini ya, ini mengambil, ini meletakkan ya. Ketika diambil, otomatis dia akan jalan jalan. Nah, apa keuntungannya ini? Kita lihat, kalau kita lihat gambar ini konvensional yang biasa ya. Ini yang pushback ya. Pushback ini mirip dengan flow, cuma bedanya kalau pushback ini dia tidak dimiringkan, cuma pakai roda, ada troli, semacam troli di sini, troli. Jadi ini contoh pushback. Jadi barang dimasukkan ya, didorong. Karena dia bawahnya pakai roda, maka yang depan akan tergeser ke belakang. Akan dimasukkan ya. Nah, kalau yang ini pushback, ini dia akan pakai LIFO, last in first out. Jadi kita masukkan pertama, itu yang kita masukkan terakhir itu kan diambil pertama. Tapi kalau flow itu dia FIFO nanti jadinya. Ketika masukkan pertama, nanti yang akan diambil adalah yang dimasukkan pertama tadi. Yang belakangan masuk itu belakang pula diambilnya. Nah, ini keuntungan menggunakan pushback. Apa? Jadi raknya bisa didempet-dempet banyak. Jadi space-nya bisa lebih lapang. Jadi kita tidak perlu ruangan yang besar. Ini ada, kalau kita hitung ada 8. Itu butuh ruangan yang panjang. Nah, ini 8 hanya membutuhkan separuh ruangan. Jadi ada efisiensi dalam pemakaian luas lantai. Oke, kita lanjut. Nah, ini jenis rak yang lain, ada namanya cantilever ya. Ini bagian-bagiannya, ada kolom, arm, base, horizontal. Nah, cantilever ini jenis rak untuk meletakkan produk yang dimensinya panjang dan berat ya. Ini contoh gambarnya, pipa-pipa ya, gelondongan panjang ini seperti itu cantilever. Oke, selanjutnya ada juga namanya hanging rack. Nah, ini untuk menggantung. Ini jarang di industri yang kita temui. Contohnya ini untuk sosis, ini adalah industri makanan. Nah, ada namanya juga tempat penyimpanan ya, namanya mezzanine. Ini semacam kalau di ini balkon lah gitu ya, balkon. Jadi mezzanine itu mezzanine digunakan untuk mengatasi kesulitan kalau gudang kita sudah penuh, sementara ke atasnya masih kosong. Nah, maka dibuatlah bertingkat. Dan biasanya ini digabungkan dengan rak, konsep rak. Jadi di bawah pakai rak, di atas enggak. Seperti itu. Ini contoh mezzanine ya. Ini untuk solusi kalau penyimpanan sudah gudang kita sudah penuh. Kemudian ada yang juga kita bisa gunakan ya, lemari dan karosel. Nah, ini biasanya karosel ini untuk komponen.
tepat ya, tepat. Banyak jenisnya, ini yang turun naik ya, ini yang melingkar ya. Contoh dalam satu kotak ini kita nyimpan baut jenis tertentu, ini baut lain baut ya, jadi oke, kira-kira itu untuk materi gudang dan tempat penyimpanan. Oh ya, saya lupa ya, gudang ini bahasa Inggrisnya warehouse ya, warehouse ya. Kalau untuk tempat menyimpan namanya storage ya, storage. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dirangkum saja, disampaikan kepada ketua kelas, dan nanti akan saya kirimkan jawabannya baik melalui video ataupun melalui tulisan juga. Terima kasih. Semoga lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.